Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi alladzi da'ana ila dinil malikil 'allam wa ala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الزحام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada detik ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Baitullah, di mana tujuan kita sama, ingin mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku muslim, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Berdirinya saya di sini selaku khatib mewasiatkan dengan takwa. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah dari Allah, juga menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita menjalankan perintah Allah itulah dan menjauhi daripada larangan Allah itulah, kita termasuk bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kepada orang-orang yang bertakwa, salah satu jaminan dari Allah adalah pahala yang berlipat-lipat ganda, bahkan dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah atau bulan haji, di mana bulan haji ini adalah bulan yang istimewa, masuk ke dalam bulan yang kategori diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Zulhijjah ini banyak peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Salah satu peristiwa bersejarah itu dicontohkan, diabadikan di dalam Al-Quran, seperti peristiwa Nabi Ibrahim beserta putranya Ismail alaihissalam. Di samping itu ada juga perintah daripada rukun Islam yang nomor 5, di mana di bulan Zulhijjah ini ada perintah kepada orang Islam yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, yakni melaksanakan ibadah haji. Haji ini adalah perintah Allah, contoh daripada Rasulullah SAW, dan bagian daripada rukun Islam. Artinya kalau kita merasa diri kita Islam, tidak cukup dengan syahadat, tidak cukup dengan sholat, tidak cukup dengan puasa, tidak cukup dengan zakat, tapi ada lagi yang paling terakhir bagi kita yang mampu melaksanakan ibadah haji. Kenapa haji ini ada bahasa man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu di perjalanannya? Mampu dalam arti apa di sini? Haji disebut dengan qalbiyah, haji disebut dengan badaniyah, haji disebut dengan maliyah. Haji, kenapa man istata'a ilaihi sabila? Karena haji bukan hanya bagi orang yang mempunyai harta saja, tapi di samping harta
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, walaupun kita banyak harta belum bisa untuk melaksanakan ibadah haji, kalau mungkin Allah tidak panggil, maka panggilan haji ini bukan berlaku kepada orang yang kaya dari segi materi, tapi yang pada intinya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menghitung materi, seharusnya tahun ini sudah ada saudara kita yang sudah berangkat, tapi Allah mentakdirkan beda. Akibat pandemi COVID-19 ini tidak ada akhirnya. Sampai 2 tahun di Indonesia ini kita tidak bisa berangkat. Tapi jangan berkecil hati. Ini bagian daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, bagi orang yang seharusnya berangkat di tahun ini, bersabar dengan menunggunya di tahun-tahun yang akan datang. Insya Allah menunggunya untuk amalan kebaikan akan menjadi pahala untuk kita semuanya. Jemaah hadirin yang berbahagia, maka oleh karena itu kita boleh berdoa kepada Allah dan mempunyai cita-cita. Jangan sampai akhir nyawa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita bisa memenuhi rukun Islam yang nomor 5 ini. Jemaah hadirin yang berbahagia, kenapa sih orang berbondong-bondong ingin melaksanakan ibadah haji? Bahkan bukan hanya di Jazirah Arab saja, tapi seluruh dunia termasuk Indonesia. Bahkan Indonesia termasuk kategori jamaah yang paling terbesar. Kenapa? Ada apa? Pahala apa? Keinginan apa sampai orang tersebut ingin melaksanakan ibadah haji padahal dia sudah usianya sudah lanjut? Jemaah hadirin yang berbahagia, keutamaan ibadah haji yang pertama, haji merupakan amal ibadah yang paling utama di samping amal ibadah-ibadah yang lainnya. Yang nomor kedua, haji merupakan jihad, panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu tidak semua manusia bisa berangkat ibadah haji. Tidak semua orang yang beriman bisa berkesempatan ibadah haji. Maka orang yang selalu melaksanakan ibadah haji, apalagi wafat di sana, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor ketiga, kenapa orang banyak ingin melaksanakan ibadah haji? Karena haji tersebut bisa menghapus dosa dan kesalahan. Kenapa orang ingin melaksanakan ibadah haji? Jaminannya surga. Dan kenapa orang ingin melaksanakan ibadah haji? Orang yang berangkat ibadah haji itu dutanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu harus punya keinginan. Jangan sampai akhir nyawa kita sebelum bisa melaksanakan ziarah ke makam Rasul, bisa sholat di depan Ka'bah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun takdir berbeda, tidak sampai kita melaksanakan ibadah haji dengan niatnya kita dan selalu berdoa ingin sampai ke tanah suci, walaupun nyawa tidak sampai ke sana, insya Allah kita akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah hadirin yang berbahagia, makanya orang banyak yang melaksanakan ibadah haji sebelum berangkat ibadah haji selalu tuh mengundang jamaah, mengundang tetangga, mengundang saudara. Untuk apa? Untuk bersyukur. Tujuannya apa? Minta halal, minta ridho, minta keikhlasan. Karena haji yang dia jalani itu gambaran nanti bakal terjadi di hari kiamat. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesalahan-kesalahannya, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehilapan-kehilapannya. Jangan sampai ketika kita beribadah di tanah suci tapi membuat kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk tidak sempurnanya melaksanakan rukun-rukun daripada haji yang telah diperintahkan oleh Allah gara-gara dosa dan kesalahan kita sebelum kita berangkat ke tanah suci. Bagaimana bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji? Apakah modalnya? Yang pertama, niatnya harus tulus karena Allah. Jangan karena pangkat, jangan ingin disebut Pak Haji ataupun Bu Haji. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan ibadah adalah ikhlas murni karena Allah. Yang nomor kedua, apa modalnya? Adab, hati-hati. Tata krama kita, sopan santun kita, ucapan kita jangan sampai disamakan dengan di negeri kita, di rumah kita, ataupun di kampung kita sendiri. Kita ini sebagai tamunya Allah, kita harus punya adab di sana. Kita sedang bertamu saja ke tempat saudara, ke tempat orang lain, ada adabnya. Apalagi ini kita bertamu di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor ketiga, sabar. Haji itu bukan hanya 1 hari, 2 hari, tapi berhari-hari, berminggu-minggu. Modalnya adalah kesabaran. Yang nomor keempat, ingat, ini yang paling terpenting, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah modal 4 ini apabila dijalankan bagi calon
Silahkan dari sekarang pilih kurban terbaik, bisa dengan sapi ataupun bisa dengan kambing. Silahkan cari yang paling terbaik. Terbaik di sini sehat, gemuk, bahkan kalau bisa yang terbaik adalah yang paling mahal. Kenapa? Semakin baik, semakin bagus, semakin berat bobotnya akan semakin banyak pahala untuk kita semua. Di samping itu jangan sampai tinggalkan nanti pas pelaksanaan sholat Idul Adha. Ketika semuanya berbondong-bondong umat Islam bersatu di masjid ini, maka semua itu akan berpahala di hadapan Allah. Dan ingat, sebelum datang 10 tanggal Dzulhijjah ada perintah Allah kepada kita untuk senantiasa berpuasa. Puasa sunnah, terutama adalah puasa tarawih dan puasa Arafah. Bagi siapa saja yang melaksanakan puasa sunnah di tanggal 8 dan di tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, maka pahalanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan kesalahannya 1 tahun yang sudah terlewat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kiranya dapat bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Tentu kesalahan, kekurangan datang dari saya pribadi. Namun bila mana ada betulnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa a'usukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fil kulli waqtin la'allakum tuflihun wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan yu'afi